Pernah kepikiran nggak sih kalau di balik semua yang terjadi ini sebenarnya ada semacam cetak biru kosmik? Bukan cuma rencana biasa ya, tapi ini tuh sebuah kisah epik tentang penciptaan, tentang pemberontakan para arsiteknya, dan yang paling penting, tentang sebuah strategi rahasia yang ternyata ngebentuk takdir kita semua. Oke, langsung kita bahas saja ya. Pertanyaan ini adalah jantung dari seluruh pembahasan kita kali ini. Jadi ceritanya ada masalah besar dalam penciptaan kita, semacam cacat dari lahir gitu. Tapi ternyata ada juga rencana buat nanganin ini, rencana yang brilian dan butuh kesabaran luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama para pemainnya. Ada 4 dari 5 entitas kosmik, Ifrit, Hidir, Adam, dan Eva, yang karena saking penasarannya, mereka ini ngambil jalan pintas yang bahaya banget. Mereka mencampurkan esensi suci mereka yang disebut fitrah dengan wujud fisik hewan. Masalahnya apa? Esensi atau fitrah itu ibaratnya masih mentah kayak bayi prematur. Nah, di sisi lain, saudara mereka, Jibril, tegas menolak ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia tahu sesuatu yang mereka semua nggak tahu. Nah, supaya kita ngerti kenapa pemberontakan ini bisa-bisanya terjadi dan tetap jadi bagian dari rencana, kita perlu paham 2 konsep dasar yang jadi aturan main di alam semesta ini. Yang pertama, namanya kehendak statis. Anggap aja nih kayak alamat tujuan akhir di GPS yang udah di-lock, nggak bisa diganti sama sekali. Tujuannya cuma satu, menciptakan pemimpin atau khalifah untuk alam semesta. Ini adalah sesuatu yang pasti akan tercapai, nggak peduli apapun rintangannya. Itu kehendak statis. Terus ada yang namanya kehendak dinamis. Kalau kehendak statis tadi itu tujuannya, nah kehendak dinamis ini adalah perjalanannya. Semua kemungkinan, semua pilihan, semua drama, tikungan tajam, bahkan semua kesalahan dan jalan pintas yang gegabah. Itu semuanya bagian dari kehendak dinamis. Ini adalah proses yang berantakan dan fleksibel buat nyampe ke tujuan akhir yang udah pasti tadi. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Kehendak statis itu tujuan akhirnya yang pasti, jadi pemimpin kosmik. Sedangkan kehendak dinamis itu perjalanannya. Jadi tindakan nekat 4 bersaudara tadi, meskipun itu sebuah kesalahan fatal, sebenarnya masih termasuk dalam jalur kehendak dinamis. Tanpa sadar, mereka justru jadi bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar buat mencapai kehendak statis. Oke, sekarang kita balik lagi ke Jibril. Keputusannya buat nggak ikutan, itu bukan berarti dia diem aja loh. Justru itu adalah langkah pertama dari sebuah strategi balasan yang cerdasnya luar biasa. Jadi waktu Jibril protes soal kelakuan saudara-saudaranya, jawaban dari sang pencipta itu singkat, padat, dan misterius banget. Kalimat ini bukan cuma penolakan biasa, ini adalah lampu hijau, sebuah perintah tersembunyi buat Jibril, perintah untuk mulai bergerak. Jadi, apa yang Jibril lakuin? Rencananya ada 3 langkah. 1, dia perbaiki kerusakannya. Dia campurin ke-4 jenis fitrah tadi jadi 1 jiwa manusia yang lebih seimbang. 2, dia siapi bala bantuan dengan menciptakan para malaikat. Dan yang ketiga, ini langkah paling krusial yang mengubah segalanya. Dia mengkarantina masalahnya. Jadi, ini poin kuncinya ya. Tindakan Jibril itu juga bagian dari kehendak dinamis. Tapi bukan versi yang gegabah dan impulsif, melainkan versi yang cerdas dan penuh perhitungan. Dua-duanya adalah jalan yang berbeda, tapi tetap menuju ke tujuan akhir yang sama. Nah, dari 3 rencana tadi, ayo kita fokus ke bagian ketiga, yaitu soal karantina. Karena inilah yang dampaknya paling besar buat kita, dan yang nunjukin betapa jeniusnya strategi Jibril. Coba bayangin sejenak skala alam semesta ini. Para ilmuwan bilang, ada lebih dari 100 miliar galaksi yang bisa kita lihat. Masing-masing galaksi itu isinya miliaran planet. Panggung kosmik yang gedenya nggak kebayang. Dan di tengah semua keluasan yang tak terbatas itu, Jibril bikin satu keputusan strategis. Eksperimen manusia ini, sekolah untuk jiwa-jiwa prematur ini, akan dibatasi di 1 planet aja. Ya, planet Bumi. Kenapa harus begitu? Wah, alasannya strategis banget. Dengan dikurung di 1 planet, kekacauan ini nggak akan menyebar kemana-mana. Ini juga mencegah 4 bersaudara itu buat bikin kerajaan masing-masing dan malah perang satu sama lain. Yang paling penting, ini memaksa mereka buat kerja bareng dan sama-sama tanggung jawab atas ulah mereka. Bumi pun jadi semacam laboratorium, sebuah sekolah yang terkendali.
Oke, setelah kita dengar semua drama kosmik ini, pertanyaannya sekarang, terus apa hubungannya sama kita? Nah, disinilah cerita besar tadi nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kutipan ini langsung ke intinya. Semua tindakan kita ada konsekuensinya. Pilihan yang kita buat di planet istimewa ini, di sekolah yang udah disiapin ini, ternyata bakal nentuin kondisi kelas kita di kehidupan selanjutnya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil apa aja? Pertama, setiap tindakan kita itu punya efek kosmik atau karma. Kedua, cara kita memperlakukan bumi sekarang itu secara langsung ngebentuk realitas kita di masa depan. Kalau kita rusak, ya jangan kaget kalau nanti kita dilempar ke planet perbaikan yang kondisinya jauh lebih susah. Dan ketiga, ini yang paling penting. Sama kayak 4 bersaudara yang ngambil jalan pintas, kalau kita ngejar surga buat diri sendiri tapi masa bodoh sama tanggung jawab kita di bumi, itu adalah kesalahan yang sama persis. Pada akhirnya, ini semua justru memberdayakan kita loh. Kita ini bukan cuma penonton, setiap dari kita adalah perwujudan dari kehendak dinamis itu sendiri. Pilihan yang kita buat, jalan yang kita pilih itu secara aktif sedang menulis bab selanjutnya dari perjalanan kita buat jadi khalifah sejati sesuai tujuan dari kehendak statis. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Setiap hari, lewat setiap tindakan kita ini sedang membangun sebuah dunia, baik untuk generasi setelah kita di planet ini maupun untuk diri kita sendiri di kehidupan nanti. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan sampai ke tujuan akhir kehendak statis, karena itu sudah pasti, tapi jalan mana yang kita pilih untuk sampai ke sana. Jadi, dunia seperti apa yang sedang Anda bangun?